adik-adik. Gak berasa ya, tahun 2020 sebentar lagi berakhir nih. Nah, hari ini juga adalah ibadah terakhir kita secara online. Walaupun secara online, tapi kakak percaya itu tidak menurunkan semangat adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita supaya kita dapat fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, selamat sore Bapak. Yuk adik-adik,
Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan memulai pujian kita Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita pakai gerakan ya. Kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
Silahkan duduk adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya di rumah ya. Puji Tuhan. Wah, kita udah mau masuk Natal ya. Banyak sekali nih, kakak bawa banyak sekali kado. Siapa yang mau kado? Wah, semuanya pasti suka kah kado. Biasanya orang kalau dapat kado itu kalau apa sih? Pasti kalau ulang tahun, ya kan? Nah, di sini kakak bawa banyak sekali kado-kado adik-adik. Wah, buat apa ya? Tunggu ya. Tapi sebelumnya kakak dapat undangan. Warnanya biru. Undangan biasanya itu bisa undangan pernikahan atau undangan ulang tahun adik-adik. Nah, tapi undangan yang satu ini sangat spesial. Nih, tulisannya ini aja judulnya, untuk semua manusia di dunia ini yang sangat aku kasihi. Dari siapa adik-adik? Dari Tuhan Yesus. Wah, undangannya ini dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus mau mengundang apa ya? Apa Tuhan Yesus mau ulang tahun, Kak? Kita lihat nanti ya. Kira-kira undangannya apa ya? Kakak mau lihat. Wah, undangannya luar biasa adik-adik. Mau tahu nggak isinya apa? Nih kakak tunjukin isinya. 1, 2, 3. Wah, gambar apa? Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu. Wah, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu adik-adik. Undangan apa ya kira-kira ya? Tuhan berdiri di muka pintu sedang tok. Wah, apa ya kira-kira ya? Nanti kita lihat ya. Apa yang kira-kira Tuhan mau undang kita tuh mau buat apa sih? Nah, di sini banyak kado adik-adik. Tapi kakak mau coba buka kado yang pertama. Kadonya yang ini. Apa ya isinya ya? Ini semua kado ini yang titip Tuhan Yesus adik-adik. Di sini semuanya ini ada yang akan menjelaskan buat apa sih Tuhan Yesus kasih undangan tadi. Ya, kita buka kado yang pertama adik-adik. Apa ya isinya ya? Wah, apa ini? Cincin bukan? Wah, ada suratnya. Apa ya isinya ya? Wah, ini yang Tuhan Yesus mau kasih ke kita semua. Ini kado yang sangat spesial. Kado yang sangat istimewa adik-adik. 1, 2, 3. Apa bacanya? Keselamatan. Wah, kado yang pertama yang Tuhan kasih apa? Keselamatan adik-adik. Nah, keselamatan ini adalah satu-satunya kado yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita semua. Wah, Tuhan memiliki hadiah yang istimewa buat kita, yaitu apa? Keselamatan. Kalau ada yang tanya, Kak, keselamatan bisa dibeli nggak? Tentu saja enggak. Nggak ada di Indomaret, nggak ada di Superindo, apalagi di pasar. Nggak ada adik-adik. Nah, terus yang kedua kita mau buka. Apa ya? Yang ini deh. Bener nggak ya kado yang ini? Apa ya ini ya? Kira-kira ini kado
yang dimaksud sama Tuhan bukan ya? Kayaknya ini semua orang suka deh. Kakak juga suka sih. Indomie. Bukan adik-adik. Oh, ternyata bukan ini yang Tuhan mau, bukan Indomie. Wah, super mie ini buat dimasak ya. Bukan itu. Kita cari ya, mana sih yang Tuhan mau ya? Tujuan undangan itu apa sih? Nah, oh ini. Mungkin ini. Kita buka ya. Loh. Kok obat, Kak? Bukan. Kita lihat di dalamnya. Apakah obat? Bukan adik-adik. Wah, ada surat lagi. Kira-kira apa ya? Wah, di sini tertulis tidak memandang bulu atau tidak memandang rupa. Jadi ternyata Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan buat kita itu untuk semua orang adik-adik tanpa terkecuali. Mau kulit hitam kayak kakak, mau kulitnya putih, mau rambutnya keriting, rambutnya lurus, yang mungkin punya gigi apa enggak, mau orang Cina, Jawa, Manado, Batak, mau dari Amerika, mau dari manapun, semua keselamatan itu bebas. Semuanya bisa dapat adik-adik. Mau kaya, mau enggak, mau pinter, mau enggak, bebas semuanya. Itu tawaran dari Tuhan adik-adik. Nah, yang ketiga apa ya Kak ya? Gimana ya caranya untuk mendapatkan yang pertama tadi, keselamatan tadi? Kita cari ya. Kalian suka warna apa? Ungu, kita coba yang ungu. Apa ini ya? Apakah sesuai? Wah, bukan coklatos, salah. Bukan itu adik-adik. Mana ya? Oh ya, mungkin yang ini. Acara hari ini kebanyakan buka kado ya. Maklum ya mau Natal, jadi kita buka kado duluan. Yang tadi untuk mendapat keselamatan, ternyata sebenarnya semua orang berhak adik-adik. Semua orang bebas, semua orang bisa mempunyai kesempatan yang sama. Wah, sesuai nggak? Wah, bukan koyo ya. Kita lihat isinya. Ada sesuatu. Apa sih yang Tuhan mau agar kita semua caranya untuk mendapat keselamatan gimana sih? Kita coba lihat. Percaya. Wah, ternyata salah satu cara untuk mendapat keselamatan adalah kalau kita percaya. Kita perlu menyadari adik-adik kalau kita ini adalah orang yang berdosa. Terus kita harus juga mengakui semua kesalahan sama dosa kita. Kalau di rumah sadar nggak sadar kan kita sering buat kesel mama, papa, atau kakak, apa adik tanpa sengaja atau disengaja. Itu termasuk dosa nggak? Dosa adik-adik. Melawan orang tua dosa nggak? Apalagi itu dosa, harus dengar-dengaran. Nah, untuk mendapat keselamatan tadi, percaya sama Tuhan. Apalagi ya Kak ya? Wah. Tadi, nih kakak takut
salah ya. Ya, kita buka yang warna biru. Ini apa isinya? Apa ini? Untuk mendapat keselamatan, kita juga harus mengaku berdosa. Untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan, percaya sama Tuhan. Dan kita mengakui kalau kita orang berdosa adik-adik. Agar kita diampuni dosanya sama Tuhan. Nah, kita buka lagi yang lain. Wah. Kakak mau buka yang warna merah. Apa ya? Kayaknya ini semua pada suka pasti. Wah, salah. Momogi. Bukan ini adik-adik yang dimaksud. Tapi apa sih? Kan nggak mungkin. Keselamatan syaratnya makan momogi kan? Bukanlah. Yang tadi kan percaya sama mengaku dosa. Terus apa lagi ya? Kita cari. Oh, yang ini. Enteng sih. Kalau kita udah mengaku dosa sama Tuhan, Tuhan ampuniin nggak? Pasti diampuni Tuhan adik-adik. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan mengampuni kita. Nah, kalau kita sudah diampuni dosanya, otomatis terus kita bisa masuk kerajaan sorga. Kalau hidup kita selalu bergantung pada Tuhan adik-adik. Nah, ini yang terakhir, apa ya? Kalau kita sudah diampuni dosanya, kita sudah dapat keselamatan. Yang terakhir, apa ayo? Apa? Tebak. Ada yang tahu nggak? Wah, pelangi. Pelangi. Kenapa kak kok pelangi kak? Kakak di sini tulis memperoleh hidup yang kekal di surga. Ini adik-adik, kalau di bayangan kakak, surga itu mungkin seperti pelangi adik-adik. Kenapa? Karena pelangi itu indah. Mungkin ada yang berpikir surga itu kayak kerajaan, istana, bunga, atau apa yang lain. Cuman yang terlintas dalam pikiran kakak, surga itu seperti pelangi, sangat indah. Karena kalau biasanya kalau ada pelangi itu terjadinya setelah hujan adik-adik. Jadi kakak mengartikannya bahwa kalau di surga itu nggak ada tangisan, nggak ada kemarahan, nggak ada kesedihan, nggak ada rasa susah. Dan surga itu sangat indah adik-adik. Nah, kalau Tuhan memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma. Keselamatan itu adalah kado yang sangat spesial dan istimewa buat semua manusia di dalam dunia ini. Nah, tapi adik-adik, sayangnya nggak semua orang mau menerimanya adik-adik. Kita mau buka dulu ya di dalam Efesus. Masa sih kak keselamatan itu cuman Tuhan yang punya? Kita mau baca ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang
ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu dari siapa? Dari Tuhan adik-adik. Kita nggak bisa beli dengan apapun, walaupun mau kaya sekaya apapun, bisa beli pesawat, bisa beli pulau, bisa beli rumah yang bagus, tapi itu nggak bisa membeli keselamatan adik-adik. Nah, Kak, keselamatan itu apa sih? Mungkin banyak adik-adik yang nggak tahu ya, keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu bisa dibilang pembebasan jiwa atau pembebasan dari kematian dan dosa. Berarti kita nggak mati dong Kak? Bukan itu maksudnya. Semua manusia di dunia ini ditakdirkan untuk mati. Semuanya harus mati dulu baru ketemu Tuhan adik-adik. Maksudnya di sini adalah kematian kekal. Kematian kekal itu ya di neraka tinggalnya. Kekal itu terus nggak ada waktu yang menghitung adik-adik. Jadi nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada musim hujan, nggak ada musim panas. Itu kekal adik-adik. Nah, terus Kak, apa Kak tadi sambungannya sama undangan tadi? Nah, undangan tadi adik-adik. Lihat, Tuhan ngetuk pintu hati. Artinya Tuhan mengetuk pintu hati kita adik-adik. Mungkin adik-adik semuanya, Kak aku kan udah Kristen. Benar, aku kan udah Kristen Kak dari kandungan mama. Iya, Kakak tahu. Aku kan udah dari, Kak udah dari kecil ke sekolah minggu. Iya Kakak tahu. Tapi permasalahannya, kalian tahu nggak? Kalian udah kenal nggak Tuhan Yesus secara pribadi? Loh kan aku udah ikut papa, ikut mama. No, nggak gitu adik-adik. Nanti ketika kalian sudah mulai besar, pasti kalian akan mengerti bahwa kita, anak-anak Tuhan, mau dari yang terkecil sampai yang terbesar, harus bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tahu nggak? Tuhan ketuk, tok, 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 tok. Halo, hai bukain pintu dong. Tapi suaranya lembut banget. Banyak orang yang nggak mendengarkan adik-adik karena terlalu bising dengan hidupnya. Karena sibuk aku. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tapi nggak dengar. Karena terlalu sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Sibuk main game, sibuk marah-marah, dan lain sebagainya. Ada juga yang misalnya kalau kayak kakak sibuk kerja, sibuk main, dan lain sebagainya. Banyak orang yang nggak mendengar Tuhan mengetuk pintu hati. Tuk, tuk, tuk. Maksudnya mengetuk bukan mengetuk pintu rumah ya. Ngeri ya adik-adik, ntar tengah malam tok, 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 tok. Siapa ya? Tapi ini maksudnya adalah mengetuk pintu hati. Tuhan mengetuk hati setiap manusia di dunia ini adik-adik. Tapi seperti yang kakak bilang tadi, banyak yang gak dengar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ngerti firman, kita jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri. Tapi Kak, PR-ku banyak. Benar, PR banyak, tugas banyak, sama kakak juga iya. Duh kerjaan banyak banget. Tapi Tuhan mau kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan adik-adik. Di rumah tentunya juga penting baca firman, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan adik-adik. Nah terus
Kita lanjut lagi. Ini apa ya? Oh, masih ada satu. Buka sekalian ya. Deng deng. Kok masker? Bukan masker. Ada isinya. Kuaci. Siapa yang suka kuaci? Kalau deket kakak bagi. Nah, ini apa lagi ya? Masih ada adik-adik. Apa ini? Gambar siapa ini? Lah kok gambar di Mas Simon? Wah, tapi ada ayatnya deh adik. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita mau buka ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi adik-adik, di bawah kolong langit ini tidak ada siapapun yang bisa selamat, yang bisa menyelamatkan kita, kecuali Tuhan Yesus. Mau dia berbuat baik kayak apapun, mau nyumbang apapun, mau ke panti asuhan, mau baik sama siapapun, kalau dia nggak kenal Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, dia nggak selamat adik-adik. Jadi bisa selamat kalau percaya sama Tuhan, karena keselamatan di dunia ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus adik-adik. Puji Tuhan. Nah, kita mau ada undangan lagi adik-adik. Belum selesai undangannya. Jadi keselamatan bisa diperoleh tadi dari percaya sama Tuhan. Mengakui Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Wah. Nih, ada pesan lagi adik-adik. Buka telinganya baik-baik. Hai, dengarlah. Suaranya sangat lembut terdengar. Dia memanggilmu. Dia ingin tinggal selamanya di hatimu dan di hidupmu. Menjagamu, memimpinmu, memberikan damai sejahtera dan sukacita di hatimu. Dengarlah. Dia sedang menunggu dengan kasih. Dia mau mengampunimu, bahkan menyelamatkanmu. Dengarlah. Dia benar-benar mengasihimu. Dia tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, ketakutanmu, kegagalanmu, kesedihanmu, kesakitanmu, bahkan kekecewaanmu. Dia mau menanggung semuanya untukmu. Dengarlah. Bukalah pintu hatimu. Dia sedang mengetuk dengan pelan. Bukalah sekarang. Dia ingin menyembuhkanmu, menghiburmu, mengasihimu, menjadikanmu sebagai
biji matanya. Hei, dengarlah. Bukalah hatimu sekarang. Terimalah dia. Izinkanlah dia masuk dan tinggal di dalam hatimu. Dia mengetuk. Tok, 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 tok. Halo. Kamu mau buka pintu enggak? Hai, aku berdiri di depan pintu. Suaranya sangat lembut adik-adik. Dia sedang menunggu jawabanmu. Dia ingin menjadi sahabatmu. Dengar. Dia ingin menjadi seseorang yang berarti di hidupmu. Dia ingin memelukmu dan menguatkanmu. Haleluya. Tuhan Yesus ingin sekali adik-adik tinggal di dalam hati kita semua. Nggak cuman datang terus pergi. No. Tapi Tuhan benar-benar ingin tinggal adik-adik selamanya di dalam hati kita masing-masing. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Cuman Tuhan yang bisa menghibur kita adik-adik. Tuhan bisa ngerasain loh kalau kita lagi sakit, lagi sedih, lagi kesel, lagi marah. Tuhan bisa ngerasain adik-adik. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, ayat yang terakhir adik-adik. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Beneran gak sih Kak, Tuhan ada sih di depan pintu hati kita mengetuk kita? Bener gak? Ada gak sih ayatnya Kak? Ada Kakak. Mari kita baca adik-adik. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, kalau kita mau membuka pintu hati kita untuk Tuhan, kita yang pasti tadi kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Gak cuma sampai keselamatan adik-adik, tapi banyak hal yang Tuhan kasih buat kita. Hidup, nafas, kepintaran, keluarga, makan, jajan, baju, dan banyak lagi adik-adik. Tapi satu hal yang sangat-sangat istimewa yang Tuhan berikan sebagai hadiah adalah keselamatan. Tapi itu tadi adik-adik, kalau kita mau menerima keselamatan itu dalam hati kita bisa selamat. Tapi kalau kita menolaknya, kita nggak mau dengar, kita nggak peduli, Tuhan juga nggak maksa kita adik-adik. Tuhan memberikan kita sebuah pilihan. Mau nggak terima keselamatan atau menolak? Jadi, mau nggak terima keselamatan dari Tuhan? Mau nggak? Mau ya. Semuanya kita harus mau adik-adik. Karena keselamatan dari Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan adik-adik. Jadi, kado yang terindah bukan momogi. Bukan coklatos. Bukan kuaci. Apalagi supermi. Bukan. Tapi keselamatan dari Tuhan adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita harus belajar untuk terus menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, kita mau berdoa adik-adik. Tutup matanya, sikap berdoa, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami begitu bersyukur punya Allah yang besar seperti-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selama ini Tuhan sudah menjaga kami
dan Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan, beri kami hikmat agar kami boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Bukan apa kata mama, papa, atau guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tapi kami benar-benar mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, dan mungkin kami juga tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya banyak cara agar kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh menghargai kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami mau tutup ibadah kami Tuhan, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, beri kami kesehatan Tuhan, terlebih beri kami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami tidak akan pernah kekurangan apapun. Kami tidak akan pernah ya Tuhan ketakutan Tuhan, karena kami punya Engkau di dalam kehidupan kami yang menjaga kami Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati seluruh keluarga kami. Jagai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup Tuhan ibadah pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.